Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hasna, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai hasil kajian sastra bandingan yang telah saya lakukan dengan judul Ekranisasi Novel 5 cm karya Doni Dirgantoro ke film 5 cm karya sutradara Rizal Montava. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai alih wahana novel dan film. Menurut Praharwati dan Ramadan, proses alih wahana sastra dari novel menjadi film merupakan bagian dari proses kreatif sastra yang disebut dengan ekarnasi. Menurut Rahman, ekranisasi adalah suatu proses pemindahan atau pengadaptasian dari novel ke film. Pengubahan wahana dari kata-kata menjadi wahana gambar. Di dalam novel, segalanya diungkapkan dengan kata-kata, pengilustrasian dan penggambaran dilukiskan dengan gambar. Sedangkan dalam film, ilustrasi dan gambar diwujudkan melalui gambar yang hidup sehingga bisa ditonton secara langsung dan menghadirkan rangkaian peristiwa langsung. Selanjutnya novel. Menurut Tarigan, novel berasal dari kata lain novellus yang diturunkan dari kata novies yang berarti baru. Dalam kata lain, novel adalah cerita yang baru muncul kemudian sesudah drama, puisi, dan lain-lain. Terakhir ada film. Menurut Rahman, film diartikan sebagai tayangan audiovisual atau potongan-potongan gambar yang bergerak dengan kecepatan 24 gambar per detik atau sekitar 24 frame per second. Tidak hanya itu, film bisa berisi gambaran kehidupan manusia yang banyak terjadi di sekitaran kita, dituangkan dalam bentuk audiovisual. Bisa disaksikan oleh masyarakat, dan film juga bisa dijadikan contoh positif dan membuang hal negatif yang dapat merugikan manusia. Jadi pada pengkajian ini saya akan mengkaji mengenai perbandingan novel yang dijadikan sebagai film. Dalam pengkajian tersebut akan memuat mengenai pengurangan, penambahan, dan perubahan variasi. Langsung saja ke bagian pengurangan. Ada beberapa pengurangan dalam novel, di antaranya pengurangan tokoh, pengurangan alur, dan pengurangan latar tempat. Pertama, yaitu pengurangan tokoh. Pengurangan tokoh yang ditemukan pada novel 5 cm yang pertama yaitu Mbok penjual nasi. Mbok penjual nasi itu diceritakan berada di stasiun Jogja. Kemudian tokoh tersebut merupakan tokoh tambahan ini muncul satu kali dalam novel. Tokoh tersebut diceritakan pada saat pemberhentian kereta di stasiun Jogja. Pada saat itu Ariel dan teman-temannya turun dari kereta bermaksud ingin pergi ke toilet. Namun pada saat menuju kereta kembali, mereka bertemu dengan embok tersebut dan akhirnya mereka membeli makanan yang dijual embok. Selanjutnya yaitu tokoh Mas Suhartono atau diakrab sebagai Mas Gembul, merupakan tokoh tambahan sebagai sopir angkot yang membawa mereka menuju daerah Tumpang. Selanjutnya ada pengurangan kedua yang terjadi pada alur. Pertama terjadi ketika dalam perjalanan menuju rumah Ariel, di mana dalam perjalanan tersebut mereka asik mengobrol. Namun dalam film diceritakan hanya pada bagian pengisian bahan bakar yang pada saat itu Ian bertanya mau kemana lagi mereka. Selanjutnya pengurangan alur terjadi ketika awal kedatangan mereka di rumah Ariel. Pada saat itu, dalam novel diceritakan mereka sempat membicarakan parkiran. Namun dalam film diceritakan mobil yang mereka tumpangi memasuki halaman rumah Ariel dan tidak ada perbincangan dalam mobil. Selanjutnya, pengurangan alur terakhir terjadi pada saat bersantai di Secret Garden. Ada beberapa obrolan dalam novel yang tidak ditayangkan dalam film. Pengurangan terakhir terjadi pada latar tempat.
Ada beberapa latar tempat yang dikurangi, di antaranya sekolah SMA mereka dulu. Dalam novel diceritakan bahwa mereka berlima masih suka mengunjungi sekolahnya, menghabiskan waktu mengenang masa putih abunya. Kedua yaitu Kota Bogor. Dalam novel diceritakan Ariel dan Indi pergi ke acara ulang tahun teman Indi yang ada di Bogor. Dalam cerita tersebut menjelaskan perjalanan menuju Bogor, keseruan di acara ulang tahun, serta setelah dari acara tersebut, mereka memutuskan untuk pergi ke puncak Bogor untuk menikmati malam di salah satu villa milik keluarga besar Ariel. Ketiga yaitu Stasiun Lempuyangan. Dalam novel diceritakan perjalanan mereka yang baru sampai di Stasiun Lempuyangan. Nah, di sana mereka turun dari kereta untuk buang air kecil. Terakhir yaitu pada Stasiun Madiun. Dalam novel diceritakan di sana mereka sedikit melakukan aktivitas karena kereta berhenti tidak lama. Mereka sempat turun untuk membeli makanan. Selanjutnya masuk kepada pembahasan kedua mengenai penambahan. Terdapat penambahan tokoh dalam film 5 cm. Berdasarkan potongan gambar pertama, menjelaskan adegan Papa Ariel muncul menyapa teman-temannya, lalu berpamitan kepada mamahnya Ariel karena akan pergi ke luar kota untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, penambahan tokoh Mamah Zafran. Berdasarkan potongan gambar kedua, menceritakan tentang Zafran memutar musik dengan keras diiringi dengan puisi yang ia bacakan. Hal tersebut mengundang emosi mamahnya. Akhirnya Zafran kena marah dan diancam tidak akan dibuatkan sarapan, mencuci baju sendiri dan menyetrika baju sendiri. Selanjutnya penambahan tokoh orang tua Ian. Berdasarkan potongan gambar ketiga, menceritakan orang tua Ian mengajak Ian untuk berlibur selama seminggu ke luar negeri, ke tempat impian Ian setelah ia menyelesaikan skripsinya dan melaksanakan wisuda. Setelah itu, Ian juga ditawarkan untuk melanjutkan kuliahnya di Manchester, kampus ayahnya dulu sekaligus tempat impian Ian. Selanjutnya penambahan alur cerita dalam film 5 cm. Pertama terjadi ketika Genta dipuji karena suksesnya pelaksanaan event di tempat kerjanya. Gambar menceritakan kesuksesan Genta dalam proyek yang ia jalani. Kesuksesan itu dipuji oleh orang yang ada di kantor tersebut. Setelah itu, Genta dipercaya memegang proyek. Penambahan alur kedua terjadi ketika Genta, Ariel, dan Zafran meminta minum kepada pendaki lain. Gambar kedua menunjukkan Genta dan temannya meminta minum kepada pendaki yang ada di sana. Setelah meminta minum, salah satu dari mereka ada yang bertanya, "Kami tadi dari Kalimati terkena debu vulkanik. Apakah bahaya untuk naik ke atas?" Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Pendaki itu menjawab, "Tidak apa-apa." Mendengar itu mereka pun lega dan kembali melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya terdapat penambahan latar tempat di dalam film, yaitu pada awal film, Genta dan teman-temannya berada di warung roti bakar. Awal film dibuka oleh narasi yang dibacakan oleh Zafran. Gambar tersebut menceritakan kebiasaan Riani ketika makan mie. Dia selalu meminta kuahnya kepada Ian. Riani sangat perhatian kepada teman-temannya. Setiap mereka membeli mie di sana, Rianilah yang memesan semua pesanan temannya. Dia sudah hafal apa kesukaan temannya. Pembahasan ketiga mengenai perubahan variasi. Pertama, terjadi variasi yang menceritakan Ian dibantu Fajar mengisi kuesioner, sedangkan dalam film diceritakan Ian ditolak oleh kantor yang dimintainya untuk mengisi kuesioner dan bertemu Fajar di parkiran yang sedang memperbaiki roda mobilnya. Perubahan variasi kedua dalam novel terjadi ketika Ian hampir ketinggalan kereta. Dalam novel diceritakan, Ian dan Riane bertemu di depan stasiun kereta api. Mereka masuk dan bertemu dengan Genta dan Zafran. Sedangkan dalam film diceritakan, Genta menunggu
di stasiun dan orang pertama yang ia temui adalah Zafran. Setelah itu Riani datang, kemudian Ariel. Mereka langsung menghampiri Ganta dan Zafran lalu memeluknya. Mereka berempat mencari keberadaan Ian yang tidak terlihat di stasiun itu. Ian baru sampai ketika kereta itu akan berangkat. Perubahan variasi ketiga dalam novel terjadi pada pengibaran bendera di puncak Mahameru. Dalam novel diceritakan orang yang mengibarkan bendera merah putih adalah Deniek dan teman-temannya. Para pendaki yang berada di puncak Mahameru melakukan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan, lalu mereka menghormat pada bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sedangkan dalam film tidak diceritakan siapa yang menjadi pengibar bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun menceritakan Ganta menancapkan tongkat bendera merah putih. Setelah itu, Genta mengutarakan isi hatinya dan diikuti teman-temannya satu persatu. Perubahan variasi terakhir dalam novel menceritakan Genta sudah menikah dengan Cinta, teman Riani. Dalam novel diceritakan Genta menggandeng istrinya ketika di Secret Garden. Tidak hanya menceritakan Genta yang sudah mempunyai istri, di sana juga terdapat Deniek yang ikut bergabung dalam tongkrongan mereka. Sedangkan dalam film menceritakan Genta tidak mempunyai pasangan. Alasan Genta belum mempunyai pasangan yaitu sibuk pada karirnya. Bertahun-tahun mereka berteman sampai mempunyai pasangan, mereka selalu sempatkan untuk berkumpul di Secret Garden. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam kajian dan presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.